Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu sepanjang malam telah berlalu. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan kami memberikan hati atau menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan, untuk Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Biarlah pada pagi hari ini kita sebelum melakukan segala pekerjaan aktivitas kita mau belajar firman Tuhan. Yang saya beri judul atau tema, sadar sebagai orang-orang percaya. Saya sadar bahwa ketika saya sudah dari kehidupan yang belum percaya Tuhan, Tuhan panggil untuk percaya sama Tuhan. Satu hal bahwa saya harus sadar atau memiliki kesadaran bahwa beberapa waktu yang lalu ya, Bapak Gembala mengajarkan bagaimana berbicara tentang penderitaan. Jadi di sini saya mau bagikan adalah ketika saya sudah mengikut Tuhan itu rasanya kok jadi banyak masalah ya, masalah-masalah yang bukannya saya cari, tapi ya ketika kita sudah memilih untuk mengikut Tuhan, Tuhan izinkan masalah demi masalah yang saya hadapi adalah di keluarga. Saya ingat sekali ketika waktu di mana saya sudah percaya sama Tuhan itu, dari kepulangan saya itu, saya ditinggalin sampai semalaman itu saya benar-benar sendiri. Tapi yang membuat saya ngerasa di dalam hidup saya itu tidak ada rasa takut. Kalau dipikir-pikir, tengah malam sendiri nggak bisa tidur gitu kan. Terus semuanya pada ninggalin, nggak ada yang maksudnya satu pun tuh nemenin gitu kan. Pas udah jam 1, rasa takut itu mulai muncul tuh. Tapi dalam satu hal bahwa ada satu suara itu, saya nggak pernah ninggalin kamu. Itu saya dapat itu di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan dari situ saya ngerasa, Tuhan makasih banget ya. Jadi saya itu nggak sendiri. Tuhan ketika saya dalam satu tekanan, orang tua atau keluarga semua sudah ninggalin saya, tapi Tuhan malah ngejagain aku banget gitu kan. Jadi dari situ ya udah, Tuhan aku bilang mau tidur gitu kan. Ini kan udah terlalu malam, udah terlalu lewatnya malam gitu kan. Dan dari situ ya satu ketenangan yang saya dapat itu, nggak ada rasa takut yang gimana. Nah pas begitu paginya itu lebih menghebohkan lagi gitu kan. Sampai orang tua tuh bawa golok gitu kan. Katanya mau bunuh diri apa gitu. Dengan segala macam cara untuk ngebuat saya itu takut, tapi di situ sedikit pun saya tidak ada merasa takut, cuman saya berdoa, Tuhan bagaimana ya untuk kelanjutan iman saya. Tapi di situ saya tetap memilih untuk percaya sama Tuhan, dan saya boleh kembali ke sini. Dan satu hal lagi yang akan saya bagikan adalah di Roma 8 ayat 18, itu tentang pengharapan anak-anak Allah ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi ketika apapun di dalam kehidupan kita, masalah tekanan apapun, kalau saya kan diizinkan di tengah-tengah keluarga ya. Tapi kalau untuk yang lain, entah itu di keluarga, entah itu dimanapun, tetap yakin bahwa kita memiliki pengharapan. Jadi kita ingat bahwa kemuliaan yang akan Tuhan berikan itu nanti. Jadi itu yang selalu saya ingat, bahwa seperti juga Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Roma ini. Jadi kita juga ingat bahwa kita harus memiliki keyakinan apapun dalam persoalan hidup kita, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan janjinya untuk setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita harus sadar selalu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita udah gak perlu lagi takut. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan atau memberi kekuatan buat saya untuk
menghadapi keluarga yang belum sepenuhnya menerima saya 100% ya, tapi saya tetap berdoa biar kiranya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah keluarga. Dan juga saya bersyukur banget ya. Jadi sebenarnya dari setiap persoalan yang Tuhan izinkan sebenarnya supaya saya juga mengalami kebaikan Tuhan, boleh merasakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai Bapa yang baik. Kalau saya bukan mencari masalah ya, bukan seperti si bungsu ya. Kalau si bungsu kan cari masalah, dia punya masalah. Tapi ketika kita buat saya pribadi, Tuhan panggil supaya saya boleh mengalami kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, supaya kita dalam keadaan apapun, kita nggak perlu takut, kita harus ingat bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dalam sepanjang hari ini Roh-Mu memimpin setiap kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami boleh beraktivitas sukacita Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.